Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita bertemu di pembelajaran Al-Quran Hadis pada tahun ajaran ini bersama Ibu Latifah. Sebelum kita masuk kepada pertemuan pertama, kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Latifah SHI. Kemudian tempat tanggal lahir Barabai 30 Juli 1988. Pendidikan terakhir S1 IAIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2011. Kemudian pekerjaan sekarang guru MAN 1 Banjarmasin, dan statusnya alhamdulillah sudah menikah ya. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan tentang Al-Quran, Ibu ingin bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Al-Quran? Apakah itu kalam Allah atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Atau dia adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu? Atau Al-Quran itu adalah pedoman bagi seluruh manusia atau bagi umat Islam? Kira-kira mana yang kalian pikirkan? Nah, kita masuk kepada pengertian Al-Quran ya. Jadi pengertian Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Kita masuk ke pengertiannya secara bahasa dulu. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani. Dia adalah bentuk kata benda atau inti atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, sehingga dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dibaca atau bacaan. Jadi itu menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua menurut Al-Asy'ari, bahwa Al-Quran ini berasal dari lafaz qarona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, sebagaimana kumpulan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, kemudian dirangkum atau digabungkan dalam satu kitab yang bernama Al-Quran. Ini yang pendapat oleh Al-Asy'ari ya. Yang ketiga, pengertian Al-Quran secara bahasa yang diberikan oleh Al-Farra adalah bahwa kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'inun yang merupakan bentuk jamak dari qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Hal ini sesuai dengan fungsi Al-Quran yang kemudian merupakan menjadi petunjuk atau pedoman dalam pengambilan hukum-hukum syariat. Kemudian menurut Az-Zujaj, Al-Quran berasal dari kata sifat al-qar'u yang mengikuti susunan wazan fu'lanun yang berarti al-jam'u. Karena mengikuti fu'lanun berarti dia menjadi Qur'anun yang berarti adalah kumpulan, yaitu kumpulan-kumpulan dari kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu adalah makna Al-Quran secara bahasa yang diberikan oleh Az-Zujaj. Selanjutnya, Asy-Syafi'i memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun, akan tetapi dia berasal dari isim alam atau nama asli. Karena dari awal kata Al-Quran sudah digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Kemudian kita berpindah kepada pengertian Al-Quran secara istilah. Yang pertama didefinisikan oleh Syekh Muhammad Khudari Bek pada kitabnya Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Dia mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah
wal makhtumu bi suratin nas. Bahwa Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam bentuk mushaf, dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, yang kedua, pengertian Al-Quran secara istilah disampaikan oleh Subhi Saleh. Dia mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu alaihi bitawatir al-muta'abbadu bitilawati. Bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Begitu yang disampaikan oleh Subhi Saleh. Kemudian ada pengertian Al-Quran secara istilah yang didefinisikan oleh Muhammad Abduh. Di sini tulisannya agak kacau sedikit, untuk bahasa Arabnya agak terbalik. Jadi definisinya adalah sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal kitabul maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Yang artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, jadi dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan ada beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran ya. Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah. Kemudian dia lafaznya berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan kitab yang mengandung mukjizat, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan dengan secara mutawatir atau berkesinambungan atau perlahan-lahan, bertahap. Kemudian dia merupakan bacaan mulia yang bernilai ibadah. Dan dia diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas, ditulis dalam mushaf-mushaf. Dan kemudian Al-Quran ini senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya orang-orang yang menjaganya dengan hafalan Al-Quran atau para hafidh, para hufadz ya. Al-Quran memiliki banyak nama. Dalam kitab Al-Itqan, karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Demikian pula dengan Az-Zarkashi, beliau juga menyampaikan bahwa Al-Quran itu juga memiliki 55 nama. Sedangkan pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Namun ada 5 nama yang populer. Yang pertama adalah Al-Quran, yang paling populer dan yang paling sering dilekatkan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, kata Al-Quran di sini merujuk kepada kitab Al-Quran atau mukjizat berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nama yang populer juga, Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa kitab ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan ia adalah merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran juga dikenal dengan nama Al-Furqan. Artinya adalah pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan adalah salah satu nama Al-Quran. Penyebutannya terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Bahwa Al-Furqan ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dia adalah pembeda
yang membedakan, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga dikenal dengan nama Az-Zikr, yang artinya adalah pemberi peringatan. Jadi melalui Al-Quran ini Allah memberi peringatan kepada manusia. Dan Allah menyebutkan nama Az-Zikr ini terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikra tadi Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selanjutnya, nama Al-Quran yang populer juga adalah At-Tanzil, yaitu yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk diturunkan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 192, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, anak-anak ibu semua, demikian itu tadi adalah nama-nama Al-Quran yang lebih populer ya, yang banyak dikenal oleh orang-orang pada umumnya. Nah, anak-anak ibu, demikian penjelasan dari ibu ya tentang wahyu, tentang Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Nah, kita sampai kepada penugasan. Tugasnya insya Allah tidak susah ya. Yang pertama, surah apa yang paling kamu sukai? Kemudian berikan alasannya. Nanti jawabannya ditulis di atas kertas ya. Kemudian tulis 5 ayat dari surah tersebut. 5 ayat saja. Nah, tulis tugas pada kertas, beri keterangan nama, kemudian nanti difoto dan fotonya dikirim di forum diskusi pada Google Classroom yang kita sudah ada bersama-sama ya. Nah, nanti tolong diberitahu teman-temannya yang tidak bisa mengakses Google Classroom, mungkin bisa dibantu, minta dia mengerjakan. Kemudian silahkan kalian teman-temannya yang dekat bisa difotokan, nanti dikirimkan atas nama teman kalian ya, karena di kertasnya kan sudah ada keterangan nama ya. Nanti tolong diberitahu yang lain. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, karena bagaimanapun pembelajaran secara tatap muka adalah yang lebih nyaman ya, karena ibu juga akan lebih leluasa menjelaskannya. Terima kasih perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.